Hampir 8 tahun nggak sembuh-sembuh. Singkat cerita, aku putus asa. Karena kan nggak bisa bergaul dengan istri. 8 tahun. Putus asa, istri sama anak-anak aku suruh jalan-jalan. Aku minum Baygon. Aku udah bikin surat peninggalan wasiat. Lalu Baygonnya aku tuang di gelas. Aku mau bunuh diri. Ketika aku mau bunuh diri, gemetar. Rupanya orang mau bunuh diri itu takut. Pada waktu kita masih normal, kita suka pada detik-detik kita mau bunuh diri, kita takut, gemetar. Bagaimana nanti kalau aku minum Baygon ini? Aduh, perutku rasanya gimana? Kejang-kejang gimana, tersiksa ya. Mungkin setengah jam kejang-kejang. Wah, saya sangat takut. Nah, ketika dalam ketakutan itu aku mendengar suara, kalau engkau mau bahagia, sembahlah aku. Kalau engkau mau bahagia, sembahlah aku. 3 kali. Dan udah, Baygonnya aku buang. Aku tunggu istri kira-kira sudah datang jam 3 sore. Udah istirahat 1 jam. Aku bilang gini sama istriku. Istriku orang Ternate Manado. Ya. Orang yang belum kenal Tuhan Yesus, pesantren. Ayo kita makan seafood. Istri saya bilang gini, maaf ya bahasa kita ya, Om. Loh, lu kan kata dokter nggak boleh makan seafood. Jangan, ntar punya lu busuk dipotong gimana? Saya bilang sama istri saya, nggak apa-apa saya, ayo kita makan. Mau dipotong besok, mau busuk, gue mau mati minggu depan, mau besok, mau bulan depan, ayo apa-apa, ayo kita makan. Ayo. Saya sebenarnya pada waktu itu putus asa sebenarnya, bukan iman. Baru sekarang aku tahu bahwa itu iman yang radikal, saudara. Pada waktu itu taunya cuma putus asa. Terus istriku bilang, ya udah ya, namanya orang Manado, orang Ternate, dia suka makan seafood. Dulu kan aku kan murtad, ya, masuk Islam, kawin Islam. Orang Ternate itu Islam semua. Terus makan gitu. Besok aku ajak lagi makan, Om. Ayo kita makan. Saya makan seafood lagi. Jangan. Nggak apa-apa, ayo kita makan. Makan lagi. Kemarin makan udang, sekarang makan kepiting. Besok makan kerang, saya ajak lagi. Saya makan lagi. Seafood. Istriku tanya, loh, emang minta maaf ya, anu lu gimana? Aduh, putus lo busuk. Udah mau putus, mau busuk, mau apa? Kita makan. Makan lagi. Lupa ya, mungkin hari ke-5 atau hari ke-6 lupa ya. Nah, aku tuh waktu kalau setiap mandi, aku ngelihat bagian tubuh bagian bawah. Kalau lihat itu sangat takut, sedih. Rasanya mau ambil pisau bunuh diri, saudara. Jadi nggak lihat bawah. Pada waktu saya keramas, rambutnya saya bilang tadi masih ada ya. Waktu keramas, aku dengar suara yang waktu aku mau minum Baygon. Lihatlah bagian tubuhmu yang sakit itu. Herannya hatiku jawab, Tuhan, sudah kau sembuhkan Tuhan. Lihat, tidak percayakah engkau padaku? Suaranya menghardik. Saya takut saja. Seumur hidup saya dengar suara itu. Ya Tuhan, saya nyalain kerannya, saudara. Saya keramas, minta maaf, ala jendol saya yang udah busuk itu hitam-hitam, kayak orang sakit ekstrim, borokan, bersih seperti bayi. Aku berlutut, aku nangis. Tuhan, ternyata engkau ada. Hari ini aku berdasar. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku melayani engkau, Tuhan. Aku bersumpah, Tuhan, aku tidak mau minum obat, tidak mau ke rumah sakit sampai akhir hidupku. Di dalam nama Yesus aku bersumpah, sebelum aku tidur aku akan menyembah engkau. Sebelum aku tidur dan sesudah aku pertama kali buka mata, aku akan menyembah engkau. Kalau aku bolos 1 kali, Tuhan, bunuh aku, Tuhan. Buat aku sakit jantung, tidak sempat lihat sinar matahari di pagi hari. Aku bersumpah dalam nama Yesus. Sekarang hidupku milikmu, Bapa. Aku mau melayani engkau. Singkat cerita, saudara,
saya ikut seminar, sekolah, ada perubahan dalam hidupku. Aku suka baca firman Tuhan. Aku suka menyembah. Aku nggak suka yang lain-lain. Dengan musik-musik diskotik, musik dunia, kepala saya pusing. Bau asap merokok, saya pusing, nggak suka. Lalu apalagi yang namanya alkohol. Ada perubahan hidup. Sukanya menyembah, baca Alkitab, puasa. Menyembah, baca Alkitab, puasa. Lalu saudara, saya waktu sebelum bertobat punya kebiasaan hidup yang lama. Minum Krating Deng sampai 3 botol. Minum es tebu. Oh, pokoknya makan cara hidupnya salah. Sehingga kemarin berapa tahun yang lalu anakku mau menikah 3 tahun yang lalu. Diperiksa dokter, dapat orang Cina Singapura. Mau ke sana diperiksa kesehatannya. Ternyata gula darah saya 528. Dokter bilang, aduh ini gawat, ini zona darurat. Saya kasih surat ini ya. Surat untuk rawat inap dulu ya, 3 hari, 2 hari ya. Soalnya gawat ini Pak, dia bilang. Kalau Bapak tahu-tahu ada sesuatu serangan, nggak ketolong, karena ini zona darurat. 528. Pak dokter, minta maaf. Jadi aku bersaksi, aku sudah bernasar sama Tuhan, nggak mau ke rumah sakit, nggak mau minum obat. Saya cerita semua kesaksian yang tadi saya ceritakan. Lalu, gimana nanti kalau ada apa-apa? Bapak pinggangnya suka sakit nggak? Enggak. Matanya ragu nggak? Enggak. Jantungnya sakit nggak? Enggak. Lambungnya sakit nggak? Enggak. Dokternya bingung. 528 kok nggak ada keluhan. Biasa 378 aja ipar saya meninggal. Jatuh nggak ketolong lagi, baru rumah sakit besok meninggal. Dan banyak teman-teman yang meninggal cuma di bawah 400 meninggal. Dokter ya. Nah, saudara, oleh sebab itu saya tadi berlutut. Saya dari jauh-jauh dari Jakarta. Saya sudah hampir 2 bulan. Tanggal 27 nanti 2 bulan. Khotbah pelayanan di Makassar, di mana-mana, di Sengkang, di Palopo, Bapak Pendeta John Rante, ya baru kenal seperti ini. Saya luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang baru kenal di persilahan. Oh, ini luar biasa pekat. Makanya saya ingin menyampaikan suatu firman yang murni, saudara. Saya tidak mau menyampaikan suatu firman Tuhan yang saya nggak alami, saya nggak lakukan. Saya pembohong. Saya pintar berenang, bisa nolong saudara. Bohong. Saya alami, saya lakukan. Saya jadi pemenang. Itulah yang saya sampaikan, saudara. Amin. Nah, kalau seizin Tuhan, besok saya bisa menyampaikan kelanjutan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan, saya beri tema sore hari ini yaitu roh fatalisme. Roh fatalisme itu artinya suatu paham, suatu pengertian yang udah nasib gua hidup begini. Udah takdir gua hidup miskin. Udah nasib gua jadi janda. Suami gua umur 41 tahun mati. Ada seorang hamba Tuhan, kesaksian ya. Saudara, aku bersyukur kepada Tuhan. Dia nangis. Suamiku memang sering berbicara, minta kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau panggil aku ketika aku sedang melayani Engkau. Suamiku sedang berkhotbah, jatuh saudara-saudara dia di mimbar, dibawa ke rumah sakit, dirawat, tengah malam meninggal. Saudara, umurnya 41 tahun. Saudara, hidup manusia itu 70 tahun, kalau kuat sampai 80 tahun. Dan kita itu, Tuhan itu mengajarkan kita berdoa, hendaklah engkau berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga itu tidak ada ratap tangis dan ketak gigi. Gak ada penderitaan.
Aduh, suamiku menikah. Aduh, anakku kecelakaan, kepalanya pecah. Umur 16 tahun. Nggak ada penderitaan datang seperti itu. Nggak ada kemiskinan, kesusahan, tidak ada. Tidak ada keguguran, tidak ada perceraian, tidak ada kutuk mati muda. Nggak ada. Karena kamu tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kata firman Allah. Yang tidak tergoncangkan itu bagaimana, saudara? Saudara sebagai pebisnis, pengusaha, agak goncang sekarang ekonomi dalam dunia, dalam tekanan ekonomi. Ya. Jadi ketika agak goncang usaha, percaya saudara akan tinggal dalam kerajaan tak tergoncangkan. Ketika kita ada di jalan buntu, laut merah di sana, nggak ada jalan, kita berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku dalam kesesakanmu, aku akan menjawab engkau. Amin. Aku yang akan membelah laut Teberau itu. Amin. Ketika tidak ada jalan, di sana ada jalan. Ketika kita berseru kepada Tuhan semesta alam, yaitu Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, jadi ketika kita Tuhan ajarkan Tuhan Yesus kita itu tinggal dalam kerajaan, doa Bapa kami di bumi seperti di surga, ya. Lalu Mazmur 91, janganlah kamu takut terhadap penyakit sampar menular yang berjalan di rembang tengah hari dan di kegelapan malam. Jangan takut, kamu hanya menonton. Ulangan 7 ayat 12 sampai 14. Dan akan terjadi jikalau engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku, melakukannya dengan setia, maka aku Tuhan Allahmu akan memberkati engkau, melindungi engkau, penyakit sampar, penyakit menular, wabah celaka yang dahulu kutimpakan di tanah Mesir, sekali saja tidak akan pernah menjamah. Amin. Itu janji Tuhan. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, mengapa janji-janji Tuhan itu tidak terjadi, tidak digenapi kepada orang percaya, bahkan kepada hamba-hambanya? Banyak saudara, ada gereja paling besar di Surabaya, saya ketemu di Tunjungan Plaza, didorong-dorong di kursi roda, meler-meler, disuapin. Ada hamba Tuhan paling besar di Semarang, umur 51 tahun, jebret, jatuh, dibawa rumah sakit, dilawat beberapa hari, meninggal. Gereja besar, menggembalakan orang, ribuan orang. Kalau di Surabaya belasan ribu orang, kayak stadion. Saya nggak sebutkan namanya ya. Saya katakan di hadapan saudara, saya tidak mau melayani Tuhan kalau nanti, sekarang kan 54 tahun, ya, mungkin 60 tahun, 61 tahun, saya setruk di kursi roda. Aku tidak mau melayani Tuhan kalau nanti tuaku seperti itu. Kenapa saudara? Bukankah Tuhan berjanji, aku akan menggendong engkau sampai memutih rambutmu. Umur manusia 70 tahun, kalau kuat sampai 80 tahun. Dan akan terjadi jika engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku, maka aku Tuhan Allahmu, aku akan memberkati engkau, melindungi engkau, penyakit sampar, penyakit menular, wabah celaka, malapetaka yang dulu kutimpakan di tanah Mesir, sekali saja tidak akan menjamahmu. Amin. Amin. Kita tidak seharusnya terjamah penyakit saja. Gitu. Sekarang pertanyaan, kenapa tidak digenapi? Saya bahas yang sebagian saudara ya. Nanti lama 2 jam saudara bosan. Besok kita lanjutkan. Saya bahas ya. Abraham itu disebut bapak orang percaya. Abraham itu ketika dia melihat, ada 3 orang datang. Mah, istriku, ambil domba yang terbaik, sembelih bikin sup. Cepat. Iya. Istri yang luar biasa ya. Dia masak. Setelah 3 orang datang itu, Tuhan, singgahlah istirahat di bawah pohon terbanting ini yang rindang ini. Biarkan aku memberi engkau minum, makan, aku menyeka tanganmu, kakimu. Setelah engkau segar, barulah engkau boleh melanjutkan. Saudara, Abraham itu orang kaya, saudara. Orang kaya.
Orang yang dihargai, dihormati, budaknya banyak, ternaknya banyak. Kalau sekarang ini orang punya hotel, punya showroom mobil, punya pom bensin, punya emas banyak, tabungannya miliaran. Tapi Abraham itu rendah hati. Baru lihat orang datang tidak diseka kakinya. Mana ada. Sekarang hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja besar. Kalau saudara dari desa kota kecil di sini, jangan bermimpi khotbah di gereja besar, di kota besar. Don't dream. Gereja-gereja memimpin, menggembalakan dengan memandang muka, memandang rupa. Nanti pendeta yang sudah terkenal diundang khotbah menentukan tarif 45 juta. Saya nggak sebutkan. Saya punya teman sekolah gembala, gerejanya besar, 800 lebih jemaatnya di Jayapura. Saya khotbah di sana. Tapi bulan yang lalu pendeta yang terkenal ini, waktu kita makan, istrinya ngobrol, suaminya nggak mau ngobrol, istrinya ngobrol. Kemarin pendeta ini yang badannya gede itu loh Pak Bobi, ini terkenal, 45 juta loh. Maunya di hotel yang berbintang. Makanya Tuhan Yesus bilang, Tuhan, orang-orang bilang di Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, aku sudah melayani engkau, memberitakan Injil, aku sudah berkhotbah. Tuhan Yesus bilang, hanya engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Tuhan berbicara seperti itu? Melayani Tuhan sombong. Melayani Tuhan minta PK. Bukankah engkau sudah menerima upahmu ketika engkau di bumi? Terima cien. Sudah menerima pujian, hormat, sanjungan. Terkenal kan? Saudara, teladanilah Abraham. Abraham itu rendah hati. Tuhan Yesus juga memberi teladan. Amen. Ketika dia berkhotbah di bukit, dia duduk di rumput, saudara. Teladanilah aku. Aku penuh kasih, rendah hati, lemah lembut, jujur. Amin. Kalau saudara mau di surga nanti, rendah hati. Hamba Tuhan itu kuncinya rendah hati. Rendah hati. Sudah terkenal, sudah berubah. Memandang rupa. Amin. Saya diurapi Tuhan dengan imun ilahi, saudara. Saya doakan orang sakit TBC sudah berulang-ulang di ruangan kaca. Saudaranya kalau nengok itu pakai telepon. Saya izin sama kepala rumah sakit sampai tanda tangan di atas materai. Saya masuk. Saya sehat, saya nggak ketularan TBC. Janji Tuhan Mazmur 91. Janganlah kamu takut terhadap penyakit sampan menular yang berjalan di lembah tengah hari dan di kegelapan malam. Sebab kamu hanya menonton saja. Amin. Ulangan 7 ayat 12 sampai 14. Malah petaka sakit penyakit nggak akan nimpa kita. Buktikan, saudara. Mengapa janji Tuhan itu tidak digenapi kepada orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan? Ada something wrong. Perbaikilah sikap tingkah laku hidupmu di hadapanku, kata Tuhan. Perbaikilah sikap tingkah laku hidupmu di hadapan sesamamu manusia. Sederhana. Datang ke masuk kamar. Bapa, ampuni aku bersalah. Daud berkata, tidak ada kesalahanku yang kusembunyikan di hadapanmu, Bapa. Aku mengakuinya. Ampuni aku, Bapa. Amin. Saudara akan tinggal dalam kerajaan yang tak terbentang. Saya jamin, saya garansi. Kemarin ada ipar saya, di lidahnya ada daging tumbuh. Segini. Dokter, profesor, 2 orang ini periksa, 2 profesor, karena akarnya seperti kebangkol, katanya itu kanker ganas. 1,5 tahun yang lalu, ada pendeta di kita juga ya, kita dari gereja GBI. Tapi aku tidak terdaftar resmi menjabat di GBI, enggak. Karena aku Tuhan panggil sebagai penginjil.
Dulu departemen penginjilannya aku yang pimpin, tapi sekarang enggak. Jadi aku Tuhan utus untuk memberitakan Injil, gitu Om. Sama teman-teman mendirikan yayasan namanya Kemuliaan Allah Ministry. Semua untuk memuliakan Tuhan, bukan nyari PKJ, bukan nyari supaya terkenal, Mbak. Semua biaya sendiri. Dari mana? Kalau saya kerja kepada Bapak namanya siapa? Bapak Lison. Pak Bobi tolong sampaikan surat penawaran proposal saya ke Surabaya, PT ini. Ini tiket pesawat pulang pergi, hotel, makan. Ini untuk keluarga. Kasih 2 amplop. Betul nggak? Kalau bos yang di bumi saja yang jahat, kata firman Tuhan. Bapak yang jahat saja tahu anaknya minta telur, nggak mungkin dikasih batu atau ular. Kalau bos yang di bumi yang jahat saja tahu etikanya, tahu yang baik, betapa hebat lagi, betapa baik lagi bos di atas segala bos. Dia bilang bumi aku punya. Umur panjang di tangan kanan, emas perak di tangan kiri. Amin. Jadi aku dari mana biayanya dengan teman-teman Tuhan yang sediakan. Nggak pernah bikin proposal, minta sana, minta sini. Nggak pernah. Cukup berdoa. Tuhan sediakan semuanya. Nah, jadi karena adikku itu teman pendeta ini sakit daging tumbuh segini di lidahnya, diperiksa kanker ganas, dioperasi, dipotong, tak, nggak sampai 1 tahun, kankernya menjalar ke seluruh tenggorokan, meninggal. Wajar kalau adikku takut. Adikku wakil gembala di gereja Empang 3 Kalibata. Kalau Pak Pendeta datang Jakarta boleh mampir bagi berkat sana juga. Terus ketika dia minta doa, ketika saya sedang berkhotbah, saya dihinggapi Roh Kudus. Saya katakan, aku katakan benjolan yang ada di lidahnya Pastor Andi bukan kanker ganas. Walaupun 2 profesor sudah periksa dan dinyatakan kanker ganas. Hari ini aku katakan bukan kanker ganas. Kalau kanker ganas aku bayar dengan nyawaku. Aku gantikan nanti Pak Andi di neraka. Saudara, ketika saya berkata seperti ini, bukan saya tak kabur. Bukan saya ingin sombong sama seperti Tuhan. Bukan. Ketika Nabi Musa, ketika Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel, Musa berkata, Tuhan, janganlah engkau binasakan umatmu ini. Kalau engkau binasakan, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupanmu. Artinya Musa itu sangat mengasihi bangsa Israel, saudara-saudaranya. Dia rela dimasukin neraka. Namanya tidak tertulis di kitab kehidupan. Asal Tuhan gak murka. Iya kan? Jadi itu bentuk mengasihi. Aku mengasihi saudaraku seperti itu. Kalau kanker ganas aku gantikan nanti di neraka. Aku bayar dengan nyawaku. Selesai? 2 minggu kemudian. Aku tidak tahu saudara. Ketika aku pelayanan di Purwokerto, lagi nyetir mobil, ada telepon bunyi. Bob, maaf ya bahasa kami ya. Kita orang Cina Surabaya. Bob, wah saya gemeter, saya takut lagi. Gemeter. Saya udah bilang istriku kan, saya nanti kalau nggak terjadi, kita pindah pindah rumah. Aku nggak mau ketemu teman-teman gereja, nggak mau ketemu saudara-saudara, aku malu. Aku akan dikecam. Pendeta palsu, nabi palsu ini, betul nggak? Saya mempertaruhkan nama baik saya mempertaruhkan nama Tuhan. Bob, puji Tuhan Bob. Wah, saya kayak diserang air. Haleluya, saya teriak di mobil. Kenapa Win? Adik, istrinya kan adikku. Kenapa Win? Puji Tuhan ini aku sama Andi suaminya. Dari rumah sakit, ini suratnya, katanya hasilnya ini kutil biasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan,
taruh perkataan Yesus, saudara katakan dan akan terjadi. Amin. Hal itu bukan satu kali. Di Jayapura. Oh banyak, nanti kita lanjut besok. Banyak yang sudah namanya divonis virus malaria tropika plasma B stadium 3 atau 4, nggak sadarkan diri 3 hari. Kalau hari 4 sadar, lupa ingatan, gila. Kalau nggak sadar, meninggal. Saya bernubuat di depan gereja, tidak ada virus malaria tropika plasma B. Besok periksa dokter Senin. Kalau ada virusnya, ambil darahnya, masukkan dalam tubuh saya. Hari Senin sore saya ditelepon. Dia kasih lihat surat-surat dari rumah sakit Jayapura. Tidak ada virus malaria. Amin. Hal terjadi gitu udah sering, saudara. Berjalanlah dengan Tuhan. Sekarang nggak saatnya ibadah agamawi. Saya bernasar sama Tuhan, hari Minggu harus ke gereja. Hari untuk Tuhan. Mau banjir mau terjadi apapun, aku harus ibadah. Itu orang yang menghargai Tuhan. Firman Tuhan 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 32 nanti baca di rumah. Siapa yang menghargai aku akan kuhargai. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang memandang rendah aku akan kurendahkan. Itu peristiwa Imam Eli. Nanti dibaca di rumah. Jadi saudara terkasih dalam kasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Sifat karakter kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Berusaha menyembah Tuhan jangan pernah bolos. Kita hidup di bumi sementara 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Hidup di bumi penuh perjuangan, penuh dengan persoalan-persoalan. Mari kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan pelihara. Tuhan akan tempatkan kita karena kamu tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Gak ada lagi malapetaka, sakit penyakit, kegagalan, jadi janda lah, keguguran lah, gak ada. Atau jadi duda, gak ada. Amin. Kalau yang sudah alami, tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Perbaiki dari sekarang. Haleluya. Saya kira firman Tuhan sampai di sini. Kalau kehendak Tuhan, semuanya itu aku kehendak Tuhan, saudara. Teman-teman tanya, baik pendeta-pendeta, keluarga, Bob kapan pulang? Pastor Bobby kapan pulang? Mau disuruh ke Batam pelayanan? Tunggu pastor, belum. Aku masih ditugaskan Tuhan di Sulawesi. Dari 3 bulan yang lalu di Batam. Yang dulu dia buka gereja juga di Singapura, aku melayani di Singapura ya. Yang di Batam ini adiknya punya sekolah teologi. Adiknya gerejanya besar, 800 jemaat. Jadi aku minta ke sana, tunggu pastor, tunggu sabar. Dia sampai bilang, belum waktunya Tuhan ya. Iya tunggu ya. Saya selalu ikuti kehendak Tuhan. Saya tanya Tuhan dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal tanya Tuhan. Tuhan itu marah kalau kita nggak tanya dia. Coba saudara punya anak, tahu dari kamar keluar langsung pergi. Bapak di sini lagi minum kopi, baca kitab, dia langsung pergi aja. Bapak merasa dihormati atau tidak? Enggak kan? Jadi segala sesuatu harus tanya. Pak, aku ke rumah teman dulu ya. Iya. Kemana di sini? Hati-hati. Iya kan? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat sini. Tuhan memberkati saudara semua. Kalau Tuhan izinkan, aku berdoa untuk yang sakit-sakit. Kalau Tuhan izinkan, semuanya itu kehendak Tuhan. Dan saya kagum Roma peka banget. Luar biasa, aku kaget. Aku nggak punya pikiran aku melayani, enggak. Aku mau ibadah. Dulu pernah yang di Palu itu om, yang dekat jembatan tuh, gereja besar tuh. Nah, aku khotbah baru kenalan, suruh khotbah langsung. Tapi handphoneku dirampas di Makassar, jadi kehilangan kontak, aku lupa. Itu kira-kira 3 tahun yang lalu sebelum COVID pokoknya.
Jadi kehilangan hubungan nanti aku kalau kamu mau cari hamba Tuhan itu juga hamba Tuhannya rendah hati luar biasa. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Halo.